Nurgianto, Nurion Wicaksono, ada Kalingga dan juga Andi Pajarbadi. Tentunya dari jalannya final underbone 2 tak sampai dengan 125 cc open mix engine. Ya, baru saja starting grid dari para pembalap di kelas underbone 2 tak sampai dengan 125 cc open. Inilah dia suasana para pembalap, mereka menempati grid posisinya masing-masing. M. Nurgianto kembali kali ini harus bertarung untuk jalannya kelas underbone 2 tak yang juga akan berlangsung selama 15 lap. Stamina yang sangat begitu luar biasa, fisik yang sangat begitu luar biasa dimiliki oleh M. Nurgianto. Dia kembali langsung main di kelas underbone 2 tak sama dengan 125 cc open. Yes, Bung Dodi. Mohon clear area kembali masuk kawan-kawan kru. Bebek 2 tak underbone sampai dengan 125 cc. Oke, sama-sama kita lihat saudara-saudara. Mereka sudah berada di trek untuk memanfaatkan satu putaran yang kita berikan kepada mereka. War up lap di kelas bebek 2 tak underbone sampai dengan 125 cc terbuka, di mana ada Wilman Hammer, Rio Adrian, Ricky Ibrahim, Hendra Eng, Rusadi, Abdul Gopar, Damar Abi Yoga, M. Nurgianto, Nurion Jazz, Kalingga, dan juga ada Andi Fajar, saudara-saudara semuanya. Ya, benar sekali Bung Arisandro. Warm up lap satu putaran sudah selesai mereka lakukan, di mana untuk melakukan pemanasan ban dan juga pemanasan mesin. Di sini kembali kita akan saksikan bersama-sama bagaimana M. Nurgianto kali ini di kelas underbone 2 tak sampai dengan 125 cc. Jangan sampai lagi terjadi untuk M. Nurgianto terjatuh di awal-awal lap, karena ini akan menguntungkan para kompetitor Anda untuk bisa mampu meraih podium tertinggi. Baik saudara-saudara sekalian, konsentrasi para riders. Beberapa saat lagi akan segera dilepas. Baik, konsentrasi. Kita nantikan. Go, 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 go. Masih di tikungan pertama kita akan bersama-sama Wilman Hammer dari Green Flower V-Range asal Kalimantan Tengah, berhasil mampu memanfaatkan start berada di urutan terdepan. Oh, namanya Wilman Hammer yang berada pada posisi kedua. Apakah Rio Andrianto? Rio Andrianto namanya, dia berada pada posisi pertama. Rio Andrianto dari Akila Motorsport Indonesia, seperti yang dikatakan Bung Arisandro pada hari kemarin, dari tim Akila, bagaimana sudah cukup lama sekali tidak nampak atau juga muncul di beberapa kejuaraan balap motor tanah air. Kali ini kembali kita nantikan bersama-sama. Rio Andrianto berada pada posisi pertama, sementara itu berada di posisi kedua masih ditempati oleh Wilman Hammer. Jarak yang masih sangat terlihat begitu rapat di antara 5 pembalap terdepan. Leading berada di posisi pertama Rio Andrianto, Wilman Hammer, Ricky Ibrahim, ada Hendra Eng Rusadi. Hendra Eng Rusadi asal Sulawesi Selatan, dan Damar Abi Yoga asal Banten berada pada posisi yang kelima. Sementara itu ada Nurion Wicaksono berada pada posisi keenam, dan Kalingga asal Sumatera Selatan berada di posisi yang ketujuh. Masih Rio Andrianto saat ini mengasapi 3 kompetitor terbaiknya. Rio Andrianto berusaha untuk mencoba menjaga racing line dari Wilman Hammer. Kita nantikan saja bersama-sama
defense yang dilakukan oleh Rio Andrianto. Bagaimana dia berusaha untuk mencoba lepas dari kawalan dua kompetitor terbaiknya, di mana Wilman Hammer dan juga Ricky Ibrahim yang siap mulai mengancam, mengambil alih posisi pertama dari Rio Andrianto. Terlihat saat ini bagaimana Rio Andrianto dia begitu tenang, begitu menikmati jalannya race kali ini. Tidak terlihat adanya tekanan kepada Rio Andrianto. Kita nantikan saja bersama-sama. Wilman Hammer kali ini terus masih membaca pergerakan daripada seorang Rio Andrianto, menunggu waktu yang tepat bagi seorang Wilman Hammer. Kita nantikan saat ini Wilman Hammer berhasil melakukan overtake terhadap Rio Andrianto. Oke, kita lihat Bung Dodi. Satu manuver yang begitu baik dari seorang Wilman Hammer memaksa seorang Rio Andrian kehilangan posisi terdepan di kelas bebek 2 tak underbound sampai dengan 125 cc. Kita bisa menyaksikan di manakah Rio Andrian akan kembali coba mengambil Aquila Motorsport Racing Team, memiliki memori yang cukup manis di The Club Championship ini Bung Dodi. Kita lihat kali ini hadir bersama dengan seorang Rio Andrian. Seorang Rio Andrian akan coba kembali mengambil Wilman Hammer dari Green Plevon Racing Team. Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang Rio Andrian. Bebek 2 tak underbound sampai dengan 125 cc. Wilman Hammer leading. Rio Andrian berada pada posisi yang kedua. Sementara Ricky Ibrahim, Hendra Egrusani dan juga Damar Abioga masih coba terus mengembangkan kecepatan untuk bisa bergabung bersama dengan dua pembalap terdepan di bebek 2 tak underbound sampai dengan 125 cc ini Bung Dodi. Iya, dihadapkan dengan persaingan yang cukup ketat dari perebutan posisi pertama. Bagaimana kali ini giliran Wilman Hammer yang mengasapi Rio Andrianto, giliran Rio Andrianto yang menekan keberadaan daripada seorang Wilman Hammer. Kita nantikan saja Rio Andrianto. Nampaknya dia masih terus membaca pergerakan daripada seorang Wilman Hammer, mencoba mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh Wilman Hammer. Sejauh ini Rio Andrianto berhasil untuk mampu bisa mengimbangi kecepatan daripada seorang Wilman Hammer. Tetapi kita nantikan saja, akankah Rio Andrianto ketika dia sudah mampu mengukur kemampuan dan juga mengukur kecepatan dari seorang Wilman Hammer, apakah Rio Andrianto mampu akan berhasil melakukan overtake terhadap Wilman Hammer? Sejauh ini kita sudah sangat tahu siapa Wilman Hammer. Dia merupakan salah satu pembalap dengan segudang pengalaman yang dia miliki. Dia pembalap yang memang memiliki defense yang sangat begitu luar biasa. Dia pembalap yang memang memiliki naluri yang sangat begitu luar biasa. Tidak mudah tentunya bagi seorang Rio Andrianto untuk bisa mampu dengan begitu saja mengambil alih posisi pertama dari Wilman Hammer. Kita lihat bagaimana Rio Andrianto, dia tidak terlalu terburu-buru, dia masih sedikit bersabar menunggu waktu yang tepat. Apakah memang ini salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang Rio Andrianto, bagaimana dia di awal-awal lap tidak terburu-buru untuk bisa kembali mengambil alih posisi pertama yang tentunya sempat ditempati oleh Rio Andrianto di awal-awal lap tadi. Wilman Hammer nampaknya juga dia terlihat begitu tenang, begitu menikmati jalannya race kali ini. Dua kepercayaan diri yang dimiliki oleh Wilman Hammer dan juga Rio Andrianto. Tentunya ini akan membuat persaingan ini semakin menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Kita lihat saja sejauh ini Wilman Hammer nampaknya dia terlihat kali ini sudah ada perbedaan jarak Bung Arisandro. Sudah ada jarak yang cukup aman bagi seorang Wilman Hammer. Sedikit demi sedikit dia juga sudah mulai bisa meninggalkan Rio Andrianto. Di sini tentunya ada perbedaan stamina yang dimiliki oleh kedua pembalap ini. Wilman Hammer memiliki stamina dan juga energi yang sangat baik. Rio Andrianto di sini dia lemah dari stamina yang dia miliki. Tentunya strategi apa yang akan dilakukan oleh seorang Rio Andrianto ketika dia memang mempunyai kelemahan dari stamina yang dia miliki untuk bisa mampu mengambil alih posisi pertama dari Wilman Hammer, Bung Arisandro. Ya Bung Dodi, di sini kita bisa melihat
seorang Wilman Hammer dengan pengalaman yang begitu luar biasa besar. Kita bisa melihat di mana dia mampu mengontrol jalannya balapan dengan sangat baik. Tidak terpengaruh oleh tekanan, oleh pressure yang terus diberikan oleh seorang Rio Adrian. Anda bisa melihat dia mampu menjaga jarak dengan sangat baik. Coba untuk tidak memberikan ruang sedikit pun kepada seorang Rio Adrian yang saat ini terus memberikan tekanan, terus memberikan pressure yang coba merusak rasa nyaman dari seorang Wilman Hammer yang saat ini masih berada di depan seorang Rio Adrian. Anda bisa menyaksikan balapan menyisakan 7 putaran lagi di kelas bebek 2 tak underbone sampai dengan 125 cc. Wilman Hammer masih tetap berada pada satu posisi yang cukup menjanjikan, Bung Dodi. Iya, benar sekali Bung Alisandro. Kita lihat saja bagaimana kali ini Wilman Hammer sudah berhasil mengamankan posisi pertamanya dari Rio Andrianto. Rio Andrianto di mana dia pembalap yang memang mempunyai stamina yang kurang baik. Yes. Kalau kita lihat dari setup kuda pacu, Wilman Hammer dan Rio Andrianto ini sama-sama kencang, Bung Alisandro. Benar sekali, Bung Dodi. Saya sangat mengetahui bagaimana stamina yang dimiliki Rio Andrianto. Dia lap by lap mulai tercecer oleh Wilman Hammer. Padahal kecepatan kuda pacu dari Wilman Hammer ini mampu diimbangi oleh Rio Andrianto. Tetapi stamina yang kurang baik dari Rio Andrianto ini tentunya membuat Wilman Hammer unggul di satu sektor tentunya untuk bisa mampu mengungguli jalannya final kali ini. Iya, kita bisa melihat seorang Wilman Hammer mampu mengontrol jalannya balapan dengan sangat sempurna, saudara-saudara semuanya. Anda lihat menikmati sekali jalannya balapan, saudara-saudara. Wilman Hammer, Green Flag on Racing Team penonton, kita bisa menyaksikan begitu baik apa yang dia tampilkan di kelas bebek 2 tak underbone sampai dengan 125 cc. Kita bisa menyaksikan belum hanya terjadi pergeseran posisi di antara pembalap-pembalap terdepan, penonton. Begitu baik dari 10 nama di kelas bebek 2 tak underbone 125 cc, Wilman Hammer masih tetap berada di posisi paling depan, Bung Dodi. Ya, saya meyakini Wilman Hammer akan mengakhiri dari sisa perjalanan 5 lap dan finish berada pada posisi pertama. Melihat kondisi saat ini bagaimana Wilman Hammer masih unggul dari beberapa tikungan ataupun juga dari beberapa poin, di mana poin pertama Wilman Hammer dia masih tetap begitu konsisten. Wilman Hammer masih mempunyai stamina yang sangat baik. Wilman Hammer masih mempunyai kecepatan kuda pacu yang sangat begitu stabil. Berbeda dengan Rio Andrianto. Rio Andrianto di mana terlihat sekali lap by lap di mana Rio Andrianto kembali mulai tertinggal. Setelah tadi sebetulnya Rio Andrianto masih mampu bisa mengukur kemampuan dan juga kecepatan daripada seorang Wilman Hammer. Itu tadi tentunya salah satu kunci bagaimana atlet balap motor tentunya harus mempunyai stamina yang sangat baik. Rio Andrianto terlihat mulai kelelahan. Rio Andrianto terlihat sudah mulai terkuras energinya. Maka dari itu tentunya ini sangat penting sekali bagi atlet balap motor untuk bisa mampu mempunyai stamina yang sangat baik. Kita nantikan bersama-sama apakah Rio Andrianto akan mengeluarkan seluruh energi yang tersisa untuk bisa mampu mengejar ketertinggalannya dari Wilman Hammer. Wilman Hammer, kita nantikan saja di mana saat ini membahas di sisa perjalanan 3 lap akhir. Rio Andrianto masih ada kesempatan yang cukup besar, masih mempunyai kesempatan yang cukup lebar bagi Rio Andrianto. Masih ada 3 lap akhir. Tentunya Wilman Hammer belum bisa sepenuhnya dia berada pada posisi yang cukup aman karena bisa saja sesuatu hal terjadi, tetapi mudah-mudahan saja berjalan dengan mulus bagi Wilman Hammer dari sisa perjalanan 3 lap akhir kali ini. Dari Green Plymouth Viren, Wilman Hammer asal Kalimantan Tengah nampaknya di sisa perjalanan 3 lap akhir saat ini tentunya akan tetap berada pada posisi pertama, mengingat Rio Andrianto yang berada pada posisi kedua sejauh ini pula dia belum berhasil untuk bisa mampu memangkas jarak dengan Wilman Hammer. Oke, belum mampu memangkas jarak dari Wilman Hammer. Sama-sama kita lihat saudara-saudara cukup baik
Semakin mendekat Dodi, semakin mendekat. Semakin mendengar sepertinya dia mendengar suara Anda. Oh dia. Oke, Anda lihat apa yang dilakukan oleh seorang Rio Adrian memasuki lap akhir ini Bung Dodi. Iya, namanya Rio Andrianto mendengar suara saya. Anda menyepelekan tidak terima. saya. Dia tidak terima dikatakan seperti itu Dodi. Iya. Oke, di mana kali ini di sisa perjalanan 2 lap akhir bagi Rio Andrianto. Dia semakin termotivasi. Dia semakin termotivasi. Itu tadi saya katakan, Rio Andrianto akan mengeluarkan seluruh energinya untuk bisa mampu memangkas jarak dengan Wilman Hammer. Kita nantikan bersama-sama saudara-saudara sekalian, di mana saat ini akan memasuki di sisa perjalanan 1 lap akhir. Hati-hati Wilman Hammer, Rio Andrianto kali ini siap mengancam posisi Anda, siap mengambil alih posisi pertama Anda Wilman Hammer. Kita nantikan saja bersama-sama saudara-saudara sekalian, Rio Andrianto kali ini sudah tepat berada di belakang Wilman Hammer. Kita nantikan bersama-sama saudara-saudara sekalian, last lap, Wilman Hammer, Rio Andrianto. Oke, 1 putaran yang terakhir. Bebek 2 tak underband sama dengan 130 cc. Kita lihat Wilman Hammer mendapatkan tekanan dari seorang Rio Adrian. Pressure, tekanan, beban berat terus diberikan oleh seorang Rio Adrian, merusak rasa nyaman dari seorang Wilman Hammer. Pertanyaannya, di manakah seorang Rio Adrianto akan menghabisi Wilman Hammer, Bung Dodi? Iya, ada beberapa tikungan terakhir bagi seorang Rio Andrianto untuk bisa mampu mengambil alih posisi pertama dari Wilman Hammer. Tetapi kita lihat bagaimana Wilman Hammer begitu konsisten walaupun jaraknya kali ini sudah berhasil mampu dipangkas oleh Rio Andrianto. Wilman Hammer menjaga racing lane-nya dengan sangat baik sekali, begitu disiplin. Kita lihat saja bagaimana Wilman Hammer tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Rio Andrianto. Beberapa saat lagi checker flag akan segera dikibarkan dan finish di posisi pertama Wilman Hammer dari Green Flavor V-Range asal Kalimantan Tengah. Finish di posisi kedua ditempati oleh Rio Andrianto dari Akila Motorsport Indonesia Jawa Barat. Finish di posisi ketiga ditempati oleh Hendra Rusadi dari Wasaka Racing Team asal Kalimantan Selatan. Finish di posisi keempat ditempati oleh Ricky Ibrahim dari Green Flower V-Range Racing Team Jawa Barat. Dan finish di posisi kelima ditempati oleh M. Nurgianto dari 3 Berlian Meldi Motor 69 daerah khusus Jakarta. Itulah hadirin sekalian, di mana hasil dari perjalanan final underbond 2 tak sampai dengan 125 cc open. Inilah dia final result. Wilman Hammer di posisi pertama, Rio Andrianto di posisi kedua, Hendra Rusadi di posisi ketiga, Rick Ibrahim di posisi keempat, dan M. Nurgianto di posisi yang kelima. Luar biasa sekali bagaimana di akhir-akhir lap tadi persaingan perebutan posisi pertama hampir saja Wilman Hammer, tetapi dengan konsistennya Wilman Hammer dia mampu berhasil mempertahankan posisi pertama dan menyelesaikan 15 lap, berhasil finish berada pada posisi pertama. Sesaat lagi di mana kita akan menyaksikan secara langsung tentunya podium seremoni. Sudah ada rekan saya di sana tentunya untuk berbincang langsung dengan pemenang di kelas underbond 2 tak sampai dengan 125 cc open mix engine. Silakan Bung Arisandro. Oke, terima kasih Bung Dodi. Dan saat ini saya sudah berada bersama dengan Wilman Hammer. Selamat sore Wilman Hammer, bermain dengan begitu baik. Kamu sempat tadi didekati kembali oleh seorang Rio Adrian, tetapi kamu menutupi ruang gerak Rio Adrian dengan sangat baik. Dan boleh ceritakan strategi dari kamu di balapan kali ini? Ya, strategi awal kebetulan posisi nomor 2 ya. Jadi coba mengikuti ritme Rio Adrian dan tengok ke belakang udah agak gap, baru mulai bawa rombongan lagi. Oke, apa yang ingin diucapkan untuk pencapaian kamu di race ini? Silakan. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada orang tua saya, Allah Subhanahu Wa Taala, tim mekanik, semua kerjasama kita inilah yang membuat saya bisa podium 1. Oke, semua kerjasama inilah yang membuat saya bisa podium pertama dari seorang Rio Adrian. Saya akan langsung saja panggil juara yang kelima, M. Nurgianto.
3 berlian Meldi Motor 69 Racing Team. Juara keempat Ricky Ibrahim Green Flavon Friends Racing Team. Juara ketiga Hendra Rusadi Wasaka Racing Team. Posisi runner up Rio Adrian Akila Motorsport Indonesia. Dan yang terbaik Wilman Hammer Green Flavon Friends Racing Team. Silakan nama-nama yang dipanggil untuk mengambil tempat di podium. Oke, kita undang Mr. Ronald Idimensio. Silakan untuk menyerahkan trofi di kelas ini. Energianto posisi kelima. Posisi keempat ada Ricky Ibrahim. Dilanjutkan posisi ketiga Hendra Rusadi. Posisi runner up Rio Adrian. And yang terbaik Green Flavor Racing Team Friends Wilman Hammer. Oke, foto bersama 10 juta rupiah untuk Wilman Hammer. Foto bersama silakan. Thank you Mr. Ronald, thank you.